A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube, pecinta amal soleh yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali di channel Wirid dan Doa ini. Harapan dan doa saya, semoga yang menonton dan menyimak video ini dan setia dengan channel ini, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya, kesehatan, kebahagiaan hidupnya, barokah umur. Semoga rezeki yang sedikit Allah limpahkan, yang sakit cepat disembuhkan, yang memiliki utang segera dilunaskan, dan yang mempunyai hajat segera Allah kabulkan. Amin ya Allah, amin ya Karim, amin ya Ar-Rahman Rahimin. Sahabat YouTube, pecinta amal soleh yang dirahmati oleh Allah, berdoa merupakan bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai cara memanjatkan pengampunan dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara pasti menginginkan agar doa-doa kita dan hajat-hajat kita segera dikabulkan dan menjadi kenyataan. Meski sebenarnya belum tentu semua doa yang kita panjatkan dapat terwujud, tetapi tidak ada salahnya kalau kita terus berdoa kepada Allah, karena Allah menyukai orang yang terus berdoa kepadanya. Dalam Al-Quran surat Ghafir potongan ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum, yang artinya berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Maknanya Allah selalu menyuruh kita berdoa kepadanya, dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maka dari penjelasan ayat yang sudah saya sebutkan, kita diwajibkan terus berdoa kepada Allah. Dan berikut ini adalah cara agar doa cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube, pecinta amal soleh yang dirahmati oleh Allah, namun sebelumnya, seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, saya ingin mengajak saudara-saudara yang baru menemukan channel ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati saudara-saudara, untuk mendukung channel ini agar dapat terus berkembang dan dapat memberikan amalan-amalan yang berfaedah dan berguna, dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu Anda sudah bersedekah, dan mudah-mudahan kebaikan Anda dapat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Karim, amin ya Ar-Rahman Rahimin. Sahabat YouTube, pecinta amal soleh yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa tata cara agar doa dan hajat-hajat kita cepat dikabulkan dalam agama Islam. Saudara-saudara, simak video ini dengan baik-baik, disimak sampai habis. Tata cara ini dalam agama Islam, selain dengan berdoa, kita juga hendaknya berusaha berupaya sendiri dalam
mewujudkan apa yang saudara-saudara cita-citakan. Teruslah berusaha sebagaimana mungkin untuk menjadikan keinginan atau harapan menjadi nyata. Lalu, bagaimana cara agar doa dan hajat-hajat kita cepat terkabul? Apabila saudara-saudari ingin mempraktekkannya, berikut inilah caranya. Yang pertama, bersuci terlebih dahulu sebelum memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun berdoa dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tetapi hendaknya kita umat Islam mengambil wudhu agar bersih dari segala kotoran atau najis. Ketika kita sudah dalam keadaan bersih dan suci, berdoa pun dapat dilakukan dengan nyaman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua, memulai berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui membaca zikir dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan tempat kita meminta. Dialah Maha Pemberi dan yang menjadikan segalanya. Lalu sebelum mengakhiri doa, hendaknya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi terakhir yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya Nabi yang dapat memberi pertolongan, syafaat bagi kita umat Islam ketika di yaumil akhir, yaitu hari akhirat. Maka kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti cinta kita adalah dengan bersolawat. Cara yang ketiga adalah dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan untuk meminta kepadanya. Cara yang keempat, hendaklah memelankan suara dengan lembut ketika meminta harapan dan ampunan. Sebaiknya jangan berdoa terburu-buru. Lakukan dengan khusyuk dan istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 90, yang artinya, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan segala kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Maknanya atau penjelasannya, Allah menyuruh kita berdoa dengan pelan-pelan, khusyuk. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, akan diijabah doa kalian jika tidak berdoa dengan tergesa-gesa. Sungguh kamu telah berdoa, maka atau kenapa tidak diijabahi? Cara yang kelima, berdoalah dengan sepenuh hati dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan yang akan dikabulkan, karena Allah tidak menerima doa kita dari hati yang lalai dan kosong dari harapan. Cara yang berikutnya, yang keenam, adalah kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ragu-ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya melarang seseorang yang berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ampunilah aku jika engkau berkenan, dan rahmatilah aku jika engkau berkenan. Akan tetapi dalam berdoa harus dengan perasaan, yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbuat apa saja tanpa ada yang memaksa.
Kalimat jika engkau berkenan, itulah yang Allah murka kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat senang mendengar hambanya meminta penuh kesungguhan. Ketika umat muslim mendekat diri dengan berdoa, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengabulkannya. Bahkan seseorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu menyebutkan, jika seseorang hamba berdoa kepada Tuhannya dan Allah sangat menyukainya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, "Hai Jibril, jangan terburu-buru mengabulkan doa hamba-hambaku ini. Aku masih senang mendengar suaranya." Jika saudara-saudara telah menerapkan cara yang sudah disebutkan ini, simak juga waktu-waktu yang mustajab sehingga doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah beberapa waktu-waktu terbaik untuk berdoa: sebelum salam pada saat solat wajib, pada hari Jumat saat turun hujan, antara zuhur dan asar pada hari Rabu, tengah malam sepertiga malam, ketika mendengar azan. Apabila saudara-saudara sudah melakukan semua cara ini, tetapi apa yang dicita-citakan belum juga diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah berkecil hati, terus berusaha dan berdoa. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jangan lelah untuk berdoa, karena tidak ada orang yang mati dalam berdoa." Demikianlah sahabat, semoga dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Jazakumullahu khairan katsiran. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.